Haleluya! Salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar saudaraku dimanapun berada? Doa kami seluruh pendengar semua dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tenangkan hati kami. Berikan hikmat kepada kami untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Ayat 4 dari Mazmur 91 dikatakan demikian. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tema firman Tuhan, perlindungan Allah bagi kita. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini begitu parah karena COVID-19 dan akibatnya merusak banyak hal, yaitu ekonomi kita, pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, dan bahkan orang-orang yang kita kasihi. Seperti apakah perlindungan Allah bagi kita? Kebanyakan orang Kristen tidak paham dan kurang mengerti perlindungan Allah bagi orang-orang yang Dia kasihi. Kondisi ini membuat kita dilema dan sulit bagi kita mengerti kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini mengandung janji Allah yang besar, yaitu janji yang menunjukkan perlindungan Tuhan yang kokoh bagi kita. Ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar mengenai perlindungan Allah bagi kita. Yang pertama, Dia menjauhkan kita dari malapetaka. Ayat 1 sampai ayat 4. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, keadaan dunia ini tidak akan bertambah baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan jauh sebelum itu, Daud juga sudah menubuatkan tantangan dan kesukaran yang harus dihadapi oleh orang percaya. Seperti tertulis dalam Mazmur 91 ini. Bukankah di hari-hari ini semuanya sudah dan sedang terjadi? Kejahatan kian merajalela. Bencana alam dan berbagai jenis penyakit baru bermunculan. Demikianlah fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini. Masa pandemi ini telah membawa dampak yang mengakibatkan kerusakan kesehatan umat manusia. Akibat yang ditimbulkan dari COVID-19, jatuhnya korban yang mencapai puluhan juta umat manusia yang meninggal. Mazmur 91 ini adalah kitab yang dituliskan oleh Musa dan telah menjadi favorit di kalangan umat Kristen karena ayat ini mengandung kekuatan dan penghiburan.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi kita yang selalu melindungi kita dari malapetaka. Tuhan mengizinkan itu terjadi bukan karena Tuhan jahat, bukan saudara. Namun Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kita harus mengingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan menjaga dimanapun kita berada. Kita harus yakin saudara bahwa Tuhan selalu hadir dan menyertai kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata, tempat perlindunganku dan gubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yang kedua, jangan takut. Ayat 5 sampai ayat 10. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Melalui kebenaran firman Tuhan ini saudara, mengingatkan kita untuk tetap di jalan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam. Kita tidak perlu takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kita tidak perlu takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Kita tidak perlu takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Setiap orang yang datang berlindung pasti dilindungi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu takut akan apapun, karena Tuhan Allah ada di pihak kita. Yang ketiga, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga kita. Ayat 11 sampai ayat 16. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini memberikan solusi sekaligus jaminan perlindungan dan keamanan bagi kita. Karena Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Ini adalah jaminan bagi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Ingat saudara, bahwa
Tuhan itu ada bersama dengan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang teguh dengan iman kita, dan mengajak kita untuk percaya dan berserah kepada kehendak Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan dipermuliakan, kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu. Terima kasih untuk renungan firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Kami diingatkan kembali bahwa perlindungan Tuhan bagi kami adalah sesuatu yang pasti. Perlindungan yang Tuhan berikan bukan bersifat sementara, tapi bersifat kekal. Ini hidup kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah
Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.